Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita bersama-sama melanjutkan bacaan tentang hadis-hadis mengenai zakat. Hadis ke-1 Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat hadhil ayah walladzina yankizuna haba wal fiddata kabura dzalika 'alal muslimin, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika turun ayat walladzina yankizuna alladzi haba wal fiddah, maka para sahabat radhiyallahu merasa sangat keberatan untuk mengamalkannya. Umar radhiyallahu an berkata, aku akan mencari jalan keluar dari keberatan ini. Kemudian ia pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ayat ini terasa berat bagi orang banyak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memfardukan zakat kecuali untuk menjadikan sisa harta kalian menjadi baik dan suci. Allah juga telah memerintahkan agar menjaga harta waris sampai pemiliknya wafat. Umar begitu gembira sehingga ia mengucapkan Allahu Akbar dengan keras. Kemudian Rasulullah bersabda, aku hendak memberitahukan perkara yang paling baik sebagai simpanan kalian, yaitu istri yang solihah yang dengan melihatnya suami merasa sangat gembira, dan apabila disuruh oleh suaminya untuk melakukan sesuatu, maka ia taat. Apabila suaminya pergi, maka ia menjaga harta suaminya dan kesucian dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Ayat di atas dan terjemahannya telah diterangkan dalam bab kedua, ayat kelima. Dari teksnya kelihatan seolah-olah setiap simpanan itu, betapapun sangat diperlukan, adalah azab. Oleh karena itu, ayat itu dirasakan sangat berat untuk mengamalkannya. Beramal sesuai dengan perintah Allah dan sabda Rasulullah adalah hal yang sangat dicintai oleh para sahabat. Tetapi karena keperluan-keperluan yang penting, mereka terpaksa menyimpan sebagian hartanya. Inilah yang menyebabkan kesulitan bagi mereka, yang kemudian dapat diatasi oleh Umar dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi keluasan bahwa zakat yang telah difardukan adalah supaya harta yang selebihnya menjadi suci. Dari sabda di atas dapat diketahui alasan-alasan untuk menyimpan harta, karena zakat adalah wajib apabila harta telah disimpan selama setahun. Sekiranya menyimpan harta tidak dibenarkan, mengapa zakat diwajibkan? Di dalam ayat yang lain terdapat isyarat terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas salataka sakanulahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, pungutlah hai Muhammad sedekah zakat dari sebagian harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menenangkan jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 9. Ayat 103. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, bayarlah zakat hartamu karena dengannya menjadi asbab kesucianmu. Hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, tunaikanlah zakat, itu adalah yang mensucikan. Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kamu. Hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah hartamu dari kekotoran atau kebinasaan melalui zakat, dan obatilah penyakit-penyakitmu melalui sedekah, dan jauhkanlah bala musibah melalui doa. Hadis lain lagi menyatakan, selamatkanlah hartamu dengan zakat, obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah untuk menghilangkan musibah. Mintalah bantuan kepada Allah melalui doa dan tawadu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hal itulah yang menjadi alasan bahawa menyimpan harta dapat dibenarkan. Jika sekiranya menyimpan harta tidak dibenarkan, maka tidak akan diturunkan hukum untuk membagikan harta pusaka atau waris. Setelah itu, Rasulullah SAW memberi peringatan bahawa menyimpan harta walaupun dibenarkan tetapi harta bukanlah untuk ditumpuk-tumpuk, tetapi lebih baik jika diinfakkan di jalan Allah, dan harta yang perlu dijadikan adalah istri yang solihah. Riwayat ini adalah jawaban atas keraguan-raguan para sahabat radhiyallahu anhu. Subhan berkata ketika ayat ini diturunkan, walladzina yankizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, yang artinya mereka yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Quran surah At-Taubah ayat 34. Kami sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kita dapat mengetahui apakah yang dapat disimpan dalam khazanah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling baik adalah lidah yang berzikir kepada Allah, hati yang bersyukur kepada Allah, dan istri yang solihah yang menolong suaminya dalam kerja agama." Dalam hadis lain dinyatakan bahawa ketika ayat tersebut diturunkan, Rasulullah bersabda, "Binasalah emas dan perak, betapa buruknya benda itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebanyak 3 kali para sahabat bertanya, apakah yang baik dan pantas untuk disimpan sebagai kekayaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lidah yang berzikir, hati yang takut kepada Allah, dan istri yang menolong kerja-kerja agama. Betapa suci dan jama'i yaitu perkataan yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang luas. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang telah menerangkan bolehnya menyimpan harta tetapi tidak disukai mengumpulkannya. Beliau juga memberitahu cara kehidupan yang menjamin kesenangan di dunia dan berfaedah untuk akhirat, yaitu lidah yang senantiasa berzikir dan hati yang bersyukur. Juga menyebutkan sesuatu yang menyebabkan kenikmatan di dunia tetapi tidak menjadi fitnah seperti harta, ketentraman, kemudahan, kegembiraan, dan segala jenis kesenangan itu terdapat pada seorang istri. Tetapi syaratnya, ia haruslah solihah, beragama, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya. Inilah yang dapat membuat kehidupan menjadi tenang. Hadis kedua, Anu Abid Dardai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala zakatu qantaratul Islam, yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat merupakan suatu jembatan yang kuat dalam Islam. Hadis riwayat Tabrani. Sebagaimana jembatan yang kuat akan memudahkan menyeberangi tempat yang dituju, begitu juga dengan zakat akan menjadi jembatan untuk menuju hakikat Islam dengan mudah ataupun menuju Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Abdul Aziz bin Umair mengatakan bahawa solat akan menyampaikan seseorang kepada setengah jalan, dan saum akan menyampaikan ke pintu maharaja, dan sedekah akan menyampaikan ke sisi maharaja. Persamaan yang halus lagi jelas antara zakat dan jembatan dapat diketahui dari perkataan Syaqiq Balqi yang merupakan salah seorang sufi dan musyaikh yang terkenal. Ia berkata, aku telah mencari 5 hal dan menemukannya pada 5 tempat, yaitu keberkahan rezeki pada solat duha, cahaya di dalam kubur pada solat tahajud, jawaban pertanyaan mungkar dan nakir pada tilawah Al-Quran,
melewati sirat dengan saum dan sedekah, dan naungannya arsy dengan bersunyi diri. Hadis ketiga, an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ara'aita in addar rajulu zakata mali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzan zakata malihi faqad zahaba anhu syarruhu, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu apabila seseorang menunaikan zakat hartanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa menunaikan zakat hartanya, maka dia menghilangkan keburukan hartanya. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Muslim. Dinyatakan dalam sebagian riwayat bahwa dengan menunaikan zakat kita telah menghilangkan atau menghapuskan keburukan harta yang kita miliki. Biasanya harta menjadi asbab untuk berbagai keburukan, tetapi apabila zakatnya ditunaikan, maka ia akan selamat dari keburukannya itu. Di akhirat, harta itu mungkin akan terhindar dari azab. Di dunia pun harta itu dapat selamat. Pembahasan mengenai hal ini akan menyusul kemudian.